Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Hidayat SPD. Saya pengajar bahasa Arab di MTS Negeri 9 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Bet 1 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya di kelas 7A tentang Al-Bait. Subtemanya khobar muqaddam dan mubtada muakhir menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang saya laksanakan pada hari Jumat 9 Mei tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tullab wat talibat, sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Madza darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Baik, ayyuhatullah wa talibat al-ahibba, fi hadal yaum nahnu naltaqi fil lughah al-arabiyyah. Pada hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Arab. Semuanya sudah siap? Siap. Ista'dadtum? Ista'dadna. Baik, anak-anakku sekalian, kalau kalian sudah siap, saya minta salah seorang di antara kalian untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Apa anak ya Ustaz? Baik, Thayyib, tafadhali. Qabla bidayati dirasah hayya nanzu jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Tayyib, ayyuhatullah wa talibat, isma'u jayidan. Pak Fadli akan mengabsen kalian dulu. Yang pertama, Jafas Nabil Ganendra. Hadir. Kemudian Kirana Az-Zahra. Hadira. Sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, Pak Fadli ingin tanya dulu kepada kalian semua. Ada yang masih ingat enggak kira-kira materi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Afwan, ana ya Ustaz. Tafadhali ya ukhti. Kosakata dan ungkapan tentang ruangan-ruangan di rumah. Baik, Tayyib, terima kasih kepada Fatin yang masih ingat. Jadi kita di materi sebelumnya belajar tentang kosakata dan ungkapan ruangan-ruangan di dalam rumah. Masih ingat tentang nadhomannya? Masih. Baik, kalau masih ingat, hayyal nughanni jami'an. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Wahid, itsnain, tsalatsa. Hadhihi ghurfatun ini nama ruang. Ghurfatul julusi. Itu ruang tamu. Ghurfatul naumi. Itu ruang tidur. Ghurfatul maktabi. Itu ruang kerja. Baik anak-anak sekalian, kenapa kalian harus lebih semangat belajar bahasa Arab? Saya sampaikan salah satu hadis Nabi Muhammad. Uhibbul Arab li thalathin. Kata Nabi Muhammad, cintailah bahasa Arab karena berapa hal? 3. Yang pertama, li'anni Arabi. Apa artinya? Nabi Muhammad itu orang Arab. Wal Qur'anu Arabi. Al-Qur'an juga berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabiyun. Dan penduduk surga nanti berbicara dengan bahasa Arab. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, anak-anak harus lebih semangat belajar bahasa Arab. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 5 Ad-Darsul Khamis tentang rumah. Subtemanya tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Tujuannya bisa dilihat sama-sama. Ada 4 yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Lalu kemudian anak-anak nanti mengidentifikasi contoh kalimatnya. Lalu kemudian bisa menyusun kalimatnya. Dan nanti bisa menyimpulkan daripada khobar muqaddam dan mubtada muakhir sesuai dengan hasil pengamatan dari diskusi kelompoknya masing-masing.
Masih. Fil marhalah al-ula di semester pertama kita sudah belajar mubtada dan khobar. Nah, sekarang kita akan belajar khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Yang masih ingat apa itu mubtada, apa itu khobar? Siapa? Baik, tafadhali, antasrohi, silahkan dijelaskan apa itu mubtada, apa itu khobar. Mubtada adalah isim di awal kalimat atau juga dengan sedangkan khobar adalah tidak. Baik. Terima kasih tadi Alia sudah menjelaskan apa itu mubtada, apa itu khobar. Berarti kalau dilihat dari contoh ini, al-wisadatu ini kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Ini sebagai apa? Khobar. Apa artinya ini? Di ruang tidur. Bantal di ruang tidur. Ini konsep utamanya seperti itu. Nah, kita punya masalah. Karena apa? Ternyata dalam bahasa Arab susunan kalimat ini bisa diubah seperti ini, yaitu fi ghurfatin naumi wisadatun. Coba dibaca bareng-bareng. Fi ghurfatin naumi wisadatun. Nah, konsep inilah yang akan kita pelajari, yaitu sebagai apa tadi? Khobar dan Nah, nanti kita akan pelajari. Tadi saya sudah sampaikan tentang orientasi masalah terkait dengan apa? Khobar, muqaddam dan mubtada muakhar. Dan sudah saya kasih contohnya satu. Nah, sekarang saya minta dari setiap kelompok untuk nanti menjawab, menganalisis lembar kerja peserta didik yang sudah saya buat sesuai dengan kemampuan kelompoknya masing-masing. Atau yang terkenal dalam istilah kurikulum merdeka ini dengan pembelajaran diferensiasi. Maka saya minta dari setiap kelompok untuk maju ke depan. Dari kelompok 1, siapa? Baik. Kelompok 2. Kelompok 3. Petunjuk teknisnya, kalau yang kelompok 1 sampai kelompok 3, nanti ada 3. Yang pertama adalah kalian mencari susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar dalam teks bacaan tersebut. Ditulis nanti apa susunannya seperti apa. Kemudian yang kedua dan seterusnya itu sama. Ubahlah yang tadinya mubtada khobar menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Kemudian yang ketiga baru menerjemahkan ke bahasa Arab. Fahim tuh? Contoh 5 kalimat yang merupakan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar dalam teks berikut ini adalah Baik, ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Nah, pertama kan kalian mencari atau menerjemahkan susunan apa tadi? Khobar, muqaddam dan mubtada ke dalam bahasa Indonesia. Nanti yang kedua itu yang agak nanti berpikir lebih, mengubah dari mubtada khobar menjadi apa? Khobar, muqaddam dan mubtada. Oke, silakan. Sekarang jawab dulu yang atas. Berapa? Pak. Koreksi. Ini yang pakai alat tambah. Paham tuh? Pahim. Yang pertama suruh apa ini tugasnya? Yang kedua ini? Suruh Mengubah dari apa? mubtada khobar Ke ke khobar muqaddam dan mubtada muakhar. caranya gimana? Caranya Diubah, dibalik, cuma kemudian mubtadanya alif lamnya diapakan? Hilangkan, diganti dengan tanwin. Coba saya lihat kerjanya. Baik. Ini Quranul, ini bukan tanwinnya. Dah, secara ini sudah bisa ya. Nanti lanjutkan, nanti yang ini juga sama. Seperti itu. Baik, anak-anak sudah mengerjakan semua LKPD-nya, kholas? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama tadi disuruh mencari 5 kalimat yang merupakan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Coba saya minta dari kelompok 2 menyebutkan salah satu kalimatnya yang mana yang kalian temukan di dalam teks bacaan ini. Fi
Fi Zahriyati Azhar. Baik. Nah, ini fi zahriyati azharun. Fi zahriyati sebagai khobar azharunya sebagai mubtada muakhar. Baik. Nah, tadi yang kedua disuruh untuk mengubah kalimat ini. Baik, saya minta bacakan dari kelompok yang laki-laki. Coba yang nomor 2 diubah menjadi khobar muqaddam mubtada muakhar. Tolong dibacakan. Al-Qur'anu fi musallal baiti menjadi fi musallal baiti Qur'anun. Baik, sahih. Mi'ah ila akhinal karim Tufail. Tepuk tangan untuk Tufail. Untuk selanjutnya, Hayya Nastamir, kita lanjutkan. Kita akan diskusi kelompok. Nanti saya minta setiap kelompok untuk membuat PowerPoint yang isinya nanti mencakup tentang konsep atau pengertian khobar muqaddam mubtada muakhar, lalu kemudian ada ketentuannya seperti apa dan disertai dengan contoh kalimatnya apa saja. Silahkan perwakilan kelompok untuk mengambil satu HP di depan. Tafadhalu ilal amam. Silakan sekarang. Baik, sudah pegang semua HP-nya ya. Tadi instruksi saya sudah jelas, Pak Imtun? Sekarang kalian silakan mencari konsep pengertiannya seperti apa, ketentuannya dari buku LKS, dari buku paket yang ada. Kemudian kalian tuliskan di PowerPoint kalian masing-masing. Buat semenarik mungkin, sekreatif mungkin terkait dengan desainnya. Oke? Apa yang harus ditulis? Ini yang ini. Yang itu. Ini nggak sih? Iya. Mubtada terletak ya Di awal kalimat. Iya, bagus. Bagus banget. Iya, bagus. Kak, ini benar nggak, Pak? Nah, contohnya memang seperti ini. Jadi konsepnya itu kan biasanya mubtada di awal, kemudian baru khobar. Kemudian dipindah saja. Nah, khobar muqaddam didahulukan, mubtada diakhirkan. Maka contohnya benar seperti ini. Misalkan alal maktabi kitabun, di atas meja ada buku begitu. Kamu nulis yang ini. Oke. Itu gambarnya. Artinya di situ. Ketentuannya gimana? Nah, ketentuannya kan nanti biasanya mubtada dulu baru khobar. Sekarang khobar dulu dahulukan, maka mubtada diakhirkan. Nah, biasanya mubtada ada alif apa? Ada alif lam. Kemudian ketika dia didahulukan, khobar muqaddam itu alif lamnya hilang, diganti dengan tanwin. Itu kalau diakhirkan mubtadanya ya. Nah, khobar muqaddam itu biasa diawali dengan dzorof makan. Masih ingat kan kata keterangan yang aina di mana? Coba. Aina di mana? Amama di depan. Waro'a di belakang, janiba di samping. Khobar muqaddam mubtada muakhar. Fi ghurfatil akli maidatun, ya, jangan maidatu. Mana khobar muqaddamnya? Fi ghurfatil akli. Nah, kemudian mubtada muakharnya apa? Maidatun. Ma maknahu, tahu nggak artinya apa itu? Di ruang makan ada hidangan. Oke. Baik, ayyuhal wa talibat al-ahibba, kalian sudah menyelesaikan PPT-nya, khalas? Baik, sesuai dengan kesepakatan nanti semua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan, ya, taqaddam ilal amam, mempresentasikan materi yang kalian diskusikan secara bersama-sama. Ista'dadtum? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobar adalah kata yang terletak setelah mubtada yang berfungsi sebagai predikat. Pada dasarnya, mubtada terletak di awal
beberapa kalimat diikuti dengan khobar. Namun ada kalanya khobar didahulukan atau khobar muqaddam dan mubtada diakhirkan atau mubtada muakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa contoh tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Al-wisadatu sebagai mubtada dan fi ghurfatin naumi sebagai khobar diubah menjadi fi ghurfatin naumi sebagai khobar muqaddam dan wisadatun sebagai mubtada muakhir. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ayyuhatullah wa talibat, sa'aqulu lakum syukran jazilan likulli firqatin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah membuat PowerPoint dan mendiskusikan materi tentang khobar muqaddam, mubtada muakhir, juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Saya apresiasi dan mari kita tasaffaku jami'an, tepuk tangan untuk kita semua. Nah sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, ini kan sudah di tengah-tengah pelajaran, biar kalian tetap fresh dalam pelajarannya, mari kita melakukan ice breaking bersama-sama. Silakan semuanya berdiri. Ya, kumu jami'an. Berdiri semuanya. Silakan otot-ototnya diregangkan terlebih dahulu. Mata-matanya diapakan ya? Diregangkan, kemudian kita akan menyanyi. Ini kan pakai baju pramuka nih. Kalian tahu lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, tahu? Nah, kita akan nyanyikan tapi versi bahasa Arab. Di sini senang, di sana senang, fil lughatil Arabiyah. Siap semuanya? Siap. Ista'datum? Ista'datna. Baik. Wahid, tadi tangannya sambil tepuk tangan ya. Wahid, itsnan, salasa. Hunna nafrah. Ayatullah buat salibat, ba'da dirasah fi kulli firqah, setelah kita belajar di kelompoknya masing-masing, saya ingin mengetahui ataupun mengevaluasi pemahaman kalian terkait dengan konsep khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Maka kita akan melaksanakan kuis. Nanti silahkan kerjakan secara individu. Silahkan yang membawa HP untuk diambil terlebih dahulu HP-nya. Ayatullah buat salibat, isma jahidan, dengarkan instruksinya. Silahkan kalian tafadhalu an tadkhulu. Silahkan masuk ke sini, ke link ini dan masukkan kodenya. Coba cari di sini, coba cari. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah sudah mengerjakan kuis semuanya. Khalas? Baik, kita lihat an-natijah al-akhirah. Hasil akhirnya rata-rata kalau saya lihat ya sekitar 70% sudah paham materinya. Di sini ada Akila, nilainya 70 ya. Hirzan 100. Ayatullah buat salibat, kita sudah tiba di akhir pembelajaran. Kita refleksi bersama apa yang kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang khobar dan mubtada. Sebelum kita akhiri, mungkin ada satu orang dulu ada yang mau bertanya. Man sayas'al? Afwan, ya Ustadz. Saya masih belum paham tentang ketentuan khabar muqaddam dan mubtada muakhir. Mohon dijelaskan lagi, Pak. Syukran ilal as'ilah min ukhtinal karimah Rania. Tadi bertanya tentang ketentuan utama dari pembuatan struktur kalimat khabar muqaddam dan mubtada muakhir. Intinya begini. Khabar muqaddam pasti diawali dengan dzaraf makan.
Setelah dzarab makan, dia majrur, harokatnya kasroh, pasti ini. Kemudian nanti mubtada muakharnya itu biasanya ada alif lamnya, dihilangkan alif lamnya diganti dengan apa? Tanwin. Maka jadi seperti ini. Coba dibaca bareng-bareng contohnya. Nah, itu ketentuan utamanya seperti itu. Dan ini nanti kalau kalian baca Quran itu pasti bertemu juga dengan konsep ini. Pernah membaca ayat Al-Baqarah fi qulubihim maradun. Nah, itu konsep kalimatnya adalah strukturnya khobar muqaddam mubtada muakhar. Coba di ayat itu khobar muqaddamnya mana? Fi qulubihim. Mubtada muakharnya mana? Maradun. Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah paham tentang ilmu nahwu, nanti akan berguna ketika membaca Al-Quran, mempelajari literatur kita. Ayatullah wa salibat, hayya nakhtatim dirasatana fi hadal yaum bi qira'atid du'a wa nas'alullaha al-ilma an-nafi fi hadal yaum. Nabda jami'an. Syukran. Afwan. Laliqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.